membahas apa itu yang disebut dengan power politik. Baik kawan-kawan, yang dikatakan politik ini kalau sering kita dengarkan di pemerintahan, ada kubu atau ada kelompok oposisi dan ada kelompok koalisi. Kelompok koalisi itu adalah kelompok yang mendukung segala kebijakan, segala keputusan pemerintah, dan kelompok oposisi itu adalah kelompok atau partai yang dimana setiap kebijakan pemerintah itu dilihat dari sudut pandang mengkritik, bukan menerima. Kalau umpamanya koalisi itu jatuhnya apapun yang diputuskan itu menerima. Jikalau ada seandainya kesalahan, maka kelompok-kelompok koalisi ini akan berusaha untuk mencoba untuk bagaimana membelanya semampu mungkin. Kalau dalam akademik kita tidak menggunakan bahasa politik oposisi maupun koalisi, kita membahasakannya lebih sederhana, mendukung atau mengkritik. Karena jangankan di pemerintahan, di segala bidang kelompok, di segala bidang organisasi harus ada yang namanya mendukung dan mengkritik. Semua kebijakan itu, semua keputusan itu harus dilihat dari sudut pandang kritis. Bukan berarti kita untuk menggagalkan kebijakan, tetapi pemerintah itu pun, organisasi itu pun membutuhkan orang-orang yang selalu mengkritik segala kebijakan untuk bisa maju ke depan untuk membangun diri. Baik kawan-kawan, mendukung dan mengkritik ini adalah suatu yang wajar dalam suatu organisasi ataupun politik. Ya, kita membahas secara umum. Kalau di dalam pemerintahan itu adalah disebutkan sebagai kebijakan fiskal. Fiskal ini adalah pemerintah. Berarti kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah atau upaya-upaya pemerintah untuk mengelola suatu negara. Apa yang dibutuhkan dari pemerintah dalam hal ekonomi pertanian atau ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup atau yang lainnya. Upaya pemerintah itu dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara apa itu alam, kemudian lingkungan hidup, kemudian mensejahterakan masyarakatnya dan yang lainnya. Dalam dunia ini bukan hanya di Indonesia, setiap tanggal 5 Juni selalu ada peringatan memperingati ekonomi lingkungan hidup. Peringatan untuk mensejahterakan atau memperbarui atau tetap melihat bagaimana ekosistem lingkungan hidup. Ini diperingati setiap tanggal 5 Juni dan ini berlaku di seluruh dunia. Bagaimana maksudnya? Setiap tahun itu ada suatu yang mengingatkan kepada kita, silakan berlomba-lomba untuk membangun, silakan berlomba-lomba untuk mengambil hasil alam, silakan berlomba-lomba untuk tidak usah dikatakan sebagai merusak lingkungan, silakan untuk mengurangi lingkungan hidup itu, tapi ingat harus tetap mensejahterakan masyarakat. Bagaimana caranya? Kalau seumpamanya alam tidak diperdulikan, lingkungan hidup tidak diperdulikan, maka masyarakat dengan secara otomatis akan sengsara. Makanya setiap tahun itu diperingati supaya mengingatkan kepada kita, silakan membangun sebanyak mungkin, buat gedung, buat perkantoran, buat rumah, tapi tolong lihat ekosistemnya. Itulah yang diingatkan kepada seluruh negara yang ada di dunia setiap tanggal 5 Juni. Baik kawan-kawan, lanjut kita ke tema etika. Etika ini adalah kalau bahasa kita disebutkan dengan akhlak, adab, kan begitu. Setiap adab itu, etika itu bergandengan dengan ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak banyak orang beradab. Boleh saja dikatakan seperti itu. Karena derajat orang berakhlak itu, karena kita pun umat ini hanya diperuntukkan datangkan Rasul kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki adab, sifat baik kita. Orang yang beretika bagus itu derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan orang yang berilmu. Karena apabila orang berilmu, adabnya kurang, etikanya kurang, maka ilmunya itu bisa tidak dihargai orang lain. Tetapi apabila orang yang kurang ilmunya tapi etikanya itu tinggi,
maka etika itu pun yang membuat dia menaikkan derajatnya. Apalagi orang beretika dan banyak ilmu, itu orang-orang yang begitu sangat dihargai dan disegani di kalangan masyarakat. Etika ini dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, begitu juga dengan alam pertanian, digunakan untuk mengelola sumber daya. Sumber daya ini macam-macam. Sumber daya agregat, sumber daya secara keseluruhan. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal. Bagaimana cara mengelolanya? Tentunya sikap manusia itu bagaimana caranya menghormati. Maksudnya menghormati ini berarti boleh diambil, silakan dikuras, tapi tetap lihat ekosistem sekitarnya. Atau ganti kembali apa yang diambil itu. Berarti menjaga dan memelihara. Harus jujur. Bagaimana maksudnya jujur ini? Apabila memang kita membutuhkan sesuatu itu, membutuhkan sesuatu hal dari segala hal kebijakan, segala hal kegiatan, lakukanlah dengan sifat jujur, karena jujur ini adalah langka. Kalau umpamanya ilmunya kita tahu, kalau kita ambil dari alam, kita kuras dari lingkungan, harus diganti kembali, berarti mesti jujur. Pas dia di lapangan mesti diganti kembali, bukan hanya di laporan saja. Ya, begitu juga dengan keadilan, adil. Ini bagi semua makhluk hidup berlaku dan bertanggung jawab. Karena bukan hanya memikirkan keuntungan untuk kita semata, tapi juga harus memikirkan masa yang ke depan yang lebih panjang. Oke, sekian kawan-kawan. Untuk selanjutnya silakan digunakan dibahas politik dan etika ini sesuai dengan pemahaman dan bahasa masing-masing. Untuk pembahasan lebih lengkapnya silakan dibaca buku pegangan kita. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.